Oke, selamat malam teman-teman. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam ritual mingguan Forum K dan Satu Pena. Dan malam ini kita akan membicarakan satu tema yang sedang hot di masyarakat tentang satu film animasi Jumbo. Saya belum nonton ya, tapi sebagian besar kawan-kawan tuh sudah nonton. Filmnya bagus, sedang menuju capaian rekor ya, mungkin rekor dalam 1-2 tahun ini. Penontonnya sudah hampir 7 juta. Itu artinya rekor baru dan kemungkinan besar filmnya akan menciptakan rekor baru. Yang menarik film ini adalah film animasi yang konon dibuat sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Tadinya saya berpikir film ini dibuat oleh AI dalam hitungan cepat. Ternyata tidak, ini sudah dipersiapkan sejak. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat eh, melihat bahwa eh, masih banyak bidang-bidang yang ternyata orang belum mengandalkan AI. Salah satunya tentang film ini. Nah, kita akan melihat ini semua bersama seorang penulis yang sekarang menulis tiap hari sebarkan di WAG, di berbagai WAG, dan seperti biasa masuk di hampir banyak jurnal-jurnal media online. Nah, cuma bedanya Ahmadi dengan dulu tulisan kita masuk di apa media itu nggak ada honor lagi ya. Mungkin kita adalah generasi bersama Bung Rainer ini dulu kalau nulis tujuan kita tuh dapat honor, nggak kepengen populer ya. Sekarang era itu sudah selesai ya. Orang nulis dengan dalam waktu tidak lebih setengah jam sudah masuk di banyak media online. Dan kita nggak diberitahu itu, nggak ada komisi, nggak ada kulonwun, dan kita pun menganggap itu udah hal yang biasa. Sehingga akhirnya kita melakukan pembenaran terhadap itu, ya udahlah yang penting pesan kita sampai ke orang. Kalau dulu tulisan kita hanya boleh masuk di satu media. Kalau kena di dua media itu kita kena blacklist tuh ya. Mungkin Bung Rena juga ini tahu tuh. Kita ngirim ke dua media, lagi apesnya dimuat di kedua media itu pada saat atau hari yang bersamaan, nah kita akan kena blacklist oleh media itu. Saya pernah dulu tuh tulisannya saya pikir nggak masuk di harian Kompas, pada hari yang sama masuk juga di Pelita apa di Republika itu, kemudian saya dapat teguran. Walaupun honornya tetap dapat. Nah, Ahmadi ini adalah seorang jurnalis yang sangat terkenal dulu pernah di Tempo, kemudian mendirikan kalau nggak salah terakhir juga di Republika ya, di Republika yang kini udah nggak ada Republika itu karena memang semua media cetak sudah di hari sudah sakratul maut ya, termasuk mungkin Tempo. Nah, kita akan mendengarkan ini dari Ahmadi apa, tentang situasi yang seperti ini. Tadinya saya berpikir Ahmadi ini menulis setiap hari dengan bantuan AI. Ya, ternyata nggak tahu. Menurut Ahmadi dia nggak terlalu mengandalkan AI di dalam menuliskan tulisan-tulisannya yang nyebar di berbagai media. Tambahan mungkin Mila mau menambahkan? Ya, wah ini ada yang azan ya. Ya, Iya, kedengaran tetap ya. itu azan di rumah Mila ya. Bukan, kayaknya di Oke, CAT deh. dari Caat ya. Enggak, sebentar lagi itu ikomat saja. Ikomat. Oke. Oh, oh Ya, iya, ya. sangat ini ya, dekat dengan ada ya. Iya, nah Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti di kita ya, tentang mengambil satu studi kasus yaitu film Jumbo. Tapi sebetulnya kita akan membahas lebih luas dari itu terkait dengan film animasi di Indonesia atau juga di luar negeri.
Karena sudah ada beberapa film di luar ya yang itu menggunakan AI dan itu diakui secara jujur dan ternyata juga diterima oleh masyarakat gitu. Nah, mungkin diskusi kita nanti akan bisa membandingkan itu bagaimana film animasi khususnya dengan dan tanpa AI seperti apa. Dan mungkin juga menyorot kenapa animasi di Indonesia itu masih tidak terlalu booming ya, kecuali ini studi sendiri nih soal Jumbo, film Jumbo ini. Tapi kan sebelumnya ada beberapa film animasi yang tidak booming seperti itu. Nah, mungkin juga ini bisa kita stressing ya, kenapa gitu penyebabnya. Dan juga mungkin kita bisa arahkan juga bahwa ternyata AI itu bagaimana mungkin CAT bisa memberikan juga pengalaman ya meskipun tidak mengandalkan AI, tapi mungkin juga menggunakan dengan cara tertentu. Kira-kira di mana letak kreativitas dan keunikan manusia pada saat menggunakan AI dalam membuat film animasi misalnya seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mas Elsa ya kurang lebih. Ya. Oke, silakan Ahmadi. Kita punya waktu antara 1,5 sampai 2 jam. Ya kan Ahmadi memaparkan apa papernya mungkin kurang lebih setengah jam. Setelah itu kita akan berdialog dan berdiskusi. Silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini saya bikin presentasi ada 28 lembar. Mungkin bisa ditampilkan kalau bisa. Oke. Bentar ya. Saya teruskan aja ya, lanjut. Ya. Jadi sebetulnya saya nulis banyak hal setiap hari itu. Biasanya untuk hari-hari Senin sampai hari Kamis, saya biasa menulis masalah-masalah politik, masalah ekonomi, masalah budaya gitu. Tapi biasanya khusus hari Jumat saya menulis tentang terkait masalah agama, kemudian hari Sabtu masalah kesehatan atau masalah budaya atau yang ringan gitu. Kemudian hari Ahad atau Minggu saya menulis biasanya tentang film, tentang tunjukan, tentang budaya. Kebetulan saya dulu juga pernah lama mengurus majalah kebudayaan di apa namanya di Kementerian Diknas ya, Mendikbud ya, Mendikbud. Mendikbud. Dulu Mendikbud. Mendikbud masih zamannya Pak Anies Baswedan. Saya mengelola apa namanya media namanya Indonesiana. Baik, saya mulai dengan, nah ini, jadi artikel saya yang kemarin muncul, yang saya tulis itu tentang Jumbo. Ini artikel kedua saya tulis tentang Jumbo. Dulu yang pertama masih saya memperkirakan ini memang media film ini akan sangat menarik ya. Kalau nggak keliru sebulan lalu saya nulis tentang Jumbo ini sebelum ini beredar, sebelum ini diedarkan. Masih masa produksinya saya juga bertanya-tanya kok lama banget ini bisa dimunculkan. Ternyata memang karena ini membutuhkan waktu yang luar biasa dalam pengerjaan ini. Dan nanti saya jelaskan juga bagaimana ini film ini dibuat. Baik, saya udah nonton film ini dan memang luar biasa ya, luar biasa. Sudah tidak ada beda antara film-film animasi di dalam negeri sama dengan yang kita punya ini. Luar biasa bagusnya. Jadi tidak ada lag, tidak ada antara satu perpindahan dengan perpindahan lainnya sangat mulus. Jadi memang layak untuk diapresiasi oleh kita semua dan layak banget untuk ditonton oleh kita karena kontennya juga bagus. Ini masalah bullying, jadi masalah pembulian ya, yang ternyata memang masih tetap masih tetap dialami oleh banyak orang, oleh anak-anak kita, oleh hampir semua orang. Dan saya sendiri sebagai pengelola pesantren gitu ya, masih mencari cara bagaimana untuk menghindari bullying ini di sekolah-sekolah kita, di kelas-kelas kita, di lingkungan pesantren. Itu juga terjadi ya, meskipun tidak
sebanyak yang mungkin di tempat-tempat lain. Saya sudah menemukan beberapa caranya. Alhamdulillah nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut yang masalah tadi. Baik, saya tadi melihat di film Indonesia.org, ini ternyata hari ini udah ditonton sampai 6.322.482 orang. Kalau dikalikan dengan 40.000 harga kartisnya itu, harga tiketnya itu berarti sekitar 250 miliar ya, 250 miliar. Pendapatan pajak dari tiket itu saya lihat di struk pajak itu ada 10%, berarti jumlahnya ya sebanyak 25 miliar ya pajaknya sendiri gitu yang didapat oleh pemerintah. Ini mungkin di luar pajak terhadap filmnya itu sendiri. Ini pajak dari dari tiket saja. Nah, ini dianggap sebagai animasi terlaris Asia Tenggara, mengalahkan film rekor yang ada di Asia, yaitu di Malaysia itu Mechamato Movie ya, beberapa tahun lalu. Dan diperkirakan biaya produksinya film ini sekitar 20-an sampai 50 miliar. Jadi kalau dengan pendapatan 250 miliar masih banyak lah untungnya nih ya. Dan Novi Puspasari ini sebagai produser, kita lihat dia wajahnya masih muda, masih muda belia gitu ya. Luar biasa ini, masih punya napas, daya tahan, daya kerja yang panjang ini saya kira ini anak ini. Dia memastikan film ini akan ditayangkan di 17 negara di seluruh pelosok termasuk di Eropa. Lanjut. Nah, penonton film animasi di kita itu selain yang tadi Jumbo, ini ada datanya mulai tahun 2017 yaitu Shizuki ya, The Movie. Ini film Shizuki The Movie ini ada dua. Yang pertama Panitia Hari Akhir pada tahun 2017, kemudian dilanjutkan tahun kemarin Shizuki The Movie dengan judul Harta Pulau Monyet. Nah, ini cerita-cerita yang agak lucu-lucu. Kalau yang Panitia Hari Akhir itu ceritanya tentang apa? Tentang daerah yang harus diselamatkan gitu ya, kira-kira ya, karena menjelang nanti menghadapi hari akhirat gitu kan ya. Nah, kalau Harta Pulau Monyet sudah bisa Anda bayangkan kira-kira seperti apa gitu kan ya, petualangan ya. Kemudian ada film yang bernada Islam, itu Nusa. Nah, ini juga luar biasa. Tadi yang menang, yang pertama tadi mestinya sebelum ada Jumbo ini, yang paling banyak ditonton itu Shizuki Panitia Hari Akhir itu. Kemudian Nusa dilanjutkan dengan Shizuki lagi, Harta Pulau Monyet. Datanya itu tadi ada terpapar di layar. Mulai dari 642.000, 455.000, 344.000, kemudian yang terakhir itu Titus itu 150.000. Jauh sekali dengan pendapatan dari Jumbo ini. Jumbo hari ini sudah di atas 2 juta ya, 2.300.000, melampaui ini semua. Baik, kita lanjut ya. Ini juga dibanding dengan film-film. Nah, film Jumbo itu menduduki kalau di seluruh judul film Indonesia apapun jenisnya gitu ya. Jumbo ini di nomor kelima. Jadi di nomor kelima paling laris. Yang pertama itu masih KKN di Desa Penari, kemudian Agak Lain, Workshop DKI Ribbon, kemudian Pengabdi Setan, dan seterusnya ya, Jumbo dan Dilan itu ya, dan seterusnya di bawahnya. Ini data-datanya seperti ini. Memang masih ada waktu bagi Jumbo untuk terus naik ya. Saya nonton hari Ahad kemarin itu jumlahnya masih 5 juta. 5 juta. Nah, dalam 4 hari ini dia udah naik gitu ya, menjadi 1.300.000 tambahannya. Nah, saya nggak bisa ngeduga kira-kira dalam beberapa hari ini Jumbo ini akan naik berapa juta lagi gitu ya. Barangkali bisa mencapai di atas 10 juta juga mungkin ya. Moga-moga begitu. Baik, selanjutnya.
Nah, ini film-film animasi yang nggak pernah ada di Indonesia. Kita kenal seperti ini. Ada Adit Sopojarwo, ada Battle of Surabaya, ada Jumbo yang hari ini, Koko in the Deep Sea, Night Race, Meraih Mimpi, Nusa, Riki Rino. Sudah banyak ya, sudah banyak. Dan film-filmnya juga bagus-bagus. Bahkan ada sebagian yang ditayang di luar negeri. Oke, lanjut. Nah, saya ingin merujuk sekilas tentang bagaimana film animasi di kita nih ya. Sebetulnya kita ini memiliki wayang kulit itu budaya atau kebudayaan wayang kulit yang sudah diakui sebagai warisan dunia. Ini adalah sebetulnya cikal bakal dari dari film animasi kalau kita bisa katakan. Jadi wayang kulit yang diproyeksikan ke dinding itulah awal dari teknik animasi sebetulnya. Nah, kita bayangkan bagaimana kalau misalnya kita bisa bikin nanti gitu ya wayang kulit itu sebagai jenis animasi kita yang khas gitu ya. Ada nggak yang bisa memulai kira-kira seperti itu ya? Kalau kita mau merujuk pada khasanah budaya khas kita Indonesia. Baik, kita lanjut. Baik, itu tahun 50 kita sudah ada animasi untuk pemilu dibuat oleh Bung Karno. Mungkin masih seperti kira-kira ya seperti di PowerPoint lah gitu ya. Kemudian tahun 70-an itu sudah ada perusahaan ya, pertama muncul Anima Indah. Dia sudah memproduksi beberapa karya lain Batu Setahun, Trondolo, Timun Mas gitu kan ya, yang disutradari oleh Pak Suyadi atau Pak Raden yang kita kenal dengan filmnya Si Unyil ya. Kemudian 79 Dwi Kundoro kita kenal nama ini dengan baik. Dia memproduksi kayak beruang, yaitu dikit sekali hanya 5 menit kartunnya itu ya. Dia lucu membuat ini dengan plastik itu susun oleh dia kan agar nanti bisa berpindah-pindah gitu kan ya, lalu dia rekam ya. Kemudian tahun 70-an barulah perusahaan negara, pusat produksi film negara itu bekerjasama dengan UNICEF membuat animasi namanya Huma ya. Ini menjadi animasi pertama yang tayang di TVRI, Huma dan Windy judulnya waktu itu. Kemudian Pak Raden juga membuat Si Unyil dan Timun Mas. Ini film gabungan antara Si Unyil dengan kisah Timun Mas yang terkenal ya. Gabungan pembuatannya dengan metode stop motion, paper cut, dan animasi 2 dimensi. Baru 2 dimensi ini filmnya. Oke, lanjut. Ini terus kita seperti ini Anda bisa baca tahun 1990-2010 sudah mulai kita mengenal TPI gitu ya. Di sana ada legenda Suara, Haris Pandi, Piang, Satria Nusantara, kemudian Petualangan Si Kancil. Kita kenal Petualangan Si Kancil, masih ingat betul di ingatan kita seperti apa ya. Kemudian berikutnya gitu ya, ada animasi 3D pertama dibuat di Surabaya. Ini saya nggak tahu persis apa ya. Saya cari-cari ini filmnya juga nggak ketemu. Heli Hello dibuat di Surabaya. Tapi inilah katanya merupakan animasi 3D pertama di Indonesia. Lainnya sebelumnya itu semuanya film animasi 2 dimensi. Kemudian bermunculan ya animator-animator lokal yang kemudian ikut menggarap film-film animasi Jepang seperti Doraemon, Pokemon itu ya yang menjadi kesayangan anak-anak kita, termasuk anak saya. Kemudian banyak studio animasi bermunculan setelah itu. Yang paling produktif diantaranya adalah Red Rocket Animation. Itu seperti nama produksi dari Amerika ya, yang terkenal juga Red Rocket di Amerika. Ia memproduksi beberapa film, diantaranya Dongeng Aku dan Kau, Lilip dan Putri Rembulan, Mengapa
domba bertanduk, si kuru dan si macam dan sebagainya ya. Lanjut. Terus saya kira lanjut. Nah, si Unyil gitu ya dimunculkan lagi pada tahun 2017. Ini sudah bagus sekali filmnya, meskipun si Unyil masih apa namanya antara film yang berupa apa namanya film animasi gitu ya, ya betul. Kemudian itu tahun 2017 gitu ya, yang kita kenal juga dengan film yang lain yang 2024 tahun lalu si Juki the Movie, yaitu dengan judul Panitia Hari Akhir yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang terakhir tahun ini kita kehadiran film Jumbo inilah yang menjadi langkah yang paling fenomenal mungkin di dunia animasi, film animasi di Indonesia, di mana penontonnya menembus bisa sampai 6 juta lebih sekarang. Oke, lanjut. Jadi kita masuk ke bagaimana proses pembuatan apa namanya Jumbo ya. Ini dikerjakan 5 tahun lamanya, 5 tahun. Tantangan utamanya selain tadi ya tentu saja cerita biasalah. Kalau orang bikin film soal bikin cerita mungkin sudah biasa gitu ya. Tapi ini di dalam membuat apa namanya film bagus gitu ya. Mereka produser ini menghadapi tantangan berat di masalah rendering seperti tadi disebutkan oleh Bang Elza ya, oleh Bang Elza. Nah, tantangan utamanya adalah rendering ya atau rekacita, di mana kita memproses apa namanya adalah proses komputer mengubah gambar menjadi animasi mulus yang kelihatan seperti gambar pada umumnya ya, gambar yang natural gitu. Kemudian yang lain adalah manajemen produksi. Nah, kita nanti lihat ini banyak sekali yang terlibat. Coba terus berikutnya. Ini di kita menurut data sekarang itu ada 120 perusahaan animasi di Indonesia. Nah, inilah di bawah ini yang terlibat di dalam pembuatan Jumbo ini. Afterlab di Bandung, Ayana Studio, Ayana bahasa Sunda, Ayana di Cimahi, Ayana di Cimahi, Jawa Barat. Ini tempatnya render ya di Ayana Cimahi ini. Nah, render ini dilaksanakan katanya di Cimahi. Kemudian ada Karavan Studio di Jakarta Barat. Ini semua perusahaan-perusahaan ini udah lama ya. Yang tadi barusan Karavan Studio itu udah 2018 muncul ya. Terus lanjut. Yaitu ada di Malang, ada di Jakarta lagi, ada di Jawa Barat, di Depok gitu ya, ada di Jogja. Terus lanjut. Ini di Jogja juga banyak ya, Sleman, ada di Cilacap bahkan. Saya kemarin kaget ada orang jualan apa namanya jualan GPU itu dari Jogja gitu ya, dari Cimahi, mungkin jangan-jangan dari bekas ini ya, bekas ngerender ini. Oke. Nah ini semua banyak ya, tapi ada juga yang di Singapura post production, khusus untuk production, artinya di produksi terakhir ini. Baik, terus lanjut. Nah, gambar yang diproduksi sebelumnya, gambar yang diproduksi oleh untuk kepentingan ini itu kira-kira sebanyak gitu ya 146.000 gambar. 146.000 gambar. Itu hitungannya seperti itu. Kalau standar di bioskop itu FPS-nya selalu 24 ya. 102 menit kali 60 detik 1 jam gitu ya, kali 20 frame ya, 20 frame per detiknya. Nah, jumlahnya seperti itu. 146.000 gambar yang harus dibuat untuk menghasilkan apa namanya ini
Tumbo ini. Jika ada adegan yang lebih tinggi lagi FPS-nya, 2 kalinya misalnya, karena itu menyangkut slow motion, itu bisa berlipat ganda lagi, 2 kali lipat gambarnya. Yaitu bisa mencapai 300.000 gambarnya atau frame-nya. Ya. Terus lanjut. Total data yang dibutuhkan untuk ini itu sekitar 15 sampai 30 terabyte. Jadi ini belum termasuk aset-aset mentah itu. Ya, jadi ini film yang harus dirender sebesar ini, 15 sampai 30 terabyte. Betapa besarnya gitu ya dibandingkan dengan harddisk kita yang ada di komputer atau di laptop kita. Ini di luar itu, belum termasuk aset mentah, backup-nya gitu ya, atau revisi-revisi yang mungkin dilakukan berkali-kali gitu ya. Terus lanjut. Nah, waktu ngerendernya itu diperkirakan membutuhkan waktu ya 512 hari. 512 hari sebelumnya. Atau sekitar 1,4 tahun gitu ya. 500 itu. Kalau itu di render non-stop ya, jadi terus menerus gitu ya, kita ngerender gitu ya. Dan komputernya itu harus 500 buah. Kalau ini menyelesaikan banyak selama 512 hari ini. 500 node komputer dan masing-masing komputernya itu harus 32 core. 32 core ya. Nah, Anda bayangkan komputer Anda sekarang berapa core itu? Ada quad core itu 4 core artinya, ada 8 core. Sekarang sudah banyak yang 16 core ya, laptop kita. Tapi ini untuk komputer dengan 32 core saja, gitu kan, itu dibutuhkan sebanyak 500 komputer. Nah, untuk merender ini selama 512 hari atau 1,4 tahun. Betapa lamanya gitu ya untuk ngerender saja gitu ya. Lanjut. Oke, ini alat-alat yang digunakan untuk softwarenya itu sudah biasa orang-orang biasa di komputer. Saya biasa main di komputer, tapi jarang di modeling ya. Itu Maya, Blender, ZBrush gitu. Untuk renderingnya, Renderman, ada Arnold, ada Redshift untuk komputer yang menggunakan GPU. GPU itu maksudnya gini. Komputer kita itu pada umumnya tidak menggunakan GPU ya, itu hanya menggunakan CPU. Nah, kemudian kita untuk melakukan rendering kita membutuhkan apa yang disebut dengan kartu grafis. Nah, itulah yang disebut dengan GPU. Nah, GPU itu antara lain namanya NVIDIA A100, ada NVIDIA 2050, ada NVIDIA 3060, ada NVIDIA 4060, ada NVIDIA 4080, ada NVIDIA 4090 dan seterusnya. Nah, ini yang tinggi ini adalah NVIDIA A100. ChatGPT itu menggunakan A100, NVIDIA A100. Jumlahnya yang dipakai oleh ChatGPT itu 12.000 kartu grafis. 12.000 kartu grafis A100. Nah, kartu grafis A100 ini harga satuannya itu sekitar 450 juta dolar. 140 juta rupiah atau 32.000 US dollar. Bisa bayangkan ya. Dia membutuhkan 12.000 dikalikan 450 juta rupiah gitu kan. Nah, kita untuk melakukan rendering tadi itu membutuhkan 500 komputer dengan kemampuan GPU NVIDIA sebanyak A100. Nah, bayangkan berapa uang yang harus dibeli untuk kepentingan ini. Ini bukan kita melaksanakan AI ya, kita sepenuhnya ini hanya untuk kepentingan render merender sebanyak 300.000 gambar tadi supaya dia bisa
bersambung satu sama lain dan menjadi sebuah gambar yang bergerak menjadi film begitu. Baik, ini kapasitas yang dibutuhkan satu peta ya, peta giga namanya PB. Kalau kita mengenal TB terabyte, nah ini PB namanya peta 1000 giga gitu ya. 1000 tera. Petabyte itu sama dengan 1000 giga, 1000 tera. Luar biasa. Oke, lanjut. Mengapa butuh 5 tahun ya dan 450 animator yang tersebar di perusahaan-perusahaan tadi yang saya sebutkan. Ini ada 3 tahapan, yaitu praproduksi selama 12 bulan, kemudian produksinya sendiri selama 3 sampai 4 tahun, sementara produksinya yang dilakukan di Singapura antara 6 sampai 1 tahun. Oke, kita lanjut. Kita rinci ya. Praproduksi itu meliputi konsep art and storyboard ya. Itu kira-kira membutuhkan 20 sampai 300 artis atau apa namanya? animator. Kemudian ada yang disebut animatic. Ini hanya tim kecil yaitu membuat versi kasar dari filmnya. Jadi filmnya sudah dibuat gitu ya, tapi masih kasar sekali. Jadi agar kelihatan bahwa ini sudah gambarannya seperti ini gitu ya. Itu disebut animatic. Ini udah melibatkan banyak orang, 5 sampai 10 orang. Ini masih praproduksi namanya. Lanjut. Nah, kemudian yang agak panjang itu adalah di produksinya. Mulai dari modeling, animasinya, pembuatan tekstur dan pencahayaan, ya. Masing-masing ini melibatkan banyak sekali orang. Modeling model ya, model-model yang khas untuk masing-masing karakternya itu. Tapi bentuknya kali ini sudah 3 dimensi. Kemudian juga model lingkungan ya, suasana, kemudian juga model-model untuk propertinya. Itu semuanya dibikin modelnya supaya nanti ketika ganti momen gitu ya, ganti suasana atau ganti adegan, dia itu menggunakan properti yang sama, karakternya sama juga. Kemudian pada tahap ini ada rigging namanya. Rigging ini adalah membuat kerangka digital untuk gerakannya. Jadi kerangka digitalnya sudah dibuat gerakan-gerakan seperti garis-garis gitu yang nanti sudah di rigging istilahnya ya. Kemudian bagi kawan-kawan yang sudah belajar animasi, tentu saja ini sudah biasa itu kan ya, hal seperti ini sudah biasa kita kenal. Oke, selanjutnya itu ada proses namanya pembuatan animasinya sendiri. Kemudian ada visual efeknya gitu ya. Terus lanjut berikutnya ada visual efeknya. Ini juga melibatkan banyak sekali orang. Dan terakhir adalah di rendering yang melibatkan sekitar 30 sampai 50 orang. Jadi menggabungkan semua layer-layer yang dibikin oleh banyak animator tadi digabung menjadi satu gitu ya. Tadi dipecah-pecah gitu ya, tapi kemudian nanti digabung render menjadi sebuah film yang utuh gitu ya, menjadi frame akhir yang nanti akan menjadi film itu sendiri. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan dengan tantangan ekosistem animasi. Sebetulnya memang kita sudah mengenal tadi banyak sekali perusahaan animasi. Ada 120 perusahaan animasi di tanah air. Tapi sayang sekali gitu ya, rupanya ini belum memicu banyaknya kebutuhan akan film-film itu. Kita baru memproduksi tadi ya, tahun lalu kita punya animasi 1, sekarang kita juga punya animasi 1 lagi. Nah, bisa nggak misalnya gitu ya, untuk tahun-tahun ke depan kita memiliki film-film animasi yang banyak. Bayangkan kalau misalnya setiap tahun kita bisa memproduksi sebanyak
12 film animasi misalnya gitu kan ya, dengan penonton yang antusias untuk menonton film-film animasi ini, tentu saja itu merupakan pasar yang patut dipertimbangkan oleh perusahaan film. Nah, tapi itu kan membutuhkan sebuah ekosistem animasi yang bagus. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah pendidikan. Di lingkungan pendidikan, pada aspek pendidikan, kita memerlukan kurikulum animasi di sekolah-sekolah vokasi atau di kampus-kampus ya. Sekolah vokasi itu seperti antara lain di SMK gitu ya. Nah, di SMK ini masih sangat sederhana, masih belum ada siswa-siswa yang bisa melahirkan film-film animasi yang bagus, masih ya tingkatan pemula lah gitu kan ya. Begitu pula di kampus-kampus kita. Kemudian aspek pendanaan ya, sampai sekarang ini kita mungkin selama ini karena kita pemerintah masih menganggap apa namanya, animasi ini masih mainan anak-anak gitu ya, masih belum tertarik betul gitu ya untuk memberikan pendanaan kepada apa namanya investor untuk apa namanya untuk membuat film-film animasi. Nah, untuk itu diperlukan tentu saja misalnya insentif pajak ya bagi investor ini yang bisa terjun ke dunia ini. Yang lain adalah infrastrukturnya sendiri. Kita membutuhkan apa yang disebut dengan render farm nasional. Nah, di sini mungkin bisa diperankan oleh PVN ya, Pusat Produksi Film Nasional ya, yang ada di Cawang itu. Ada kawan kita di sana namanya Pak Iwan Piliang, itu salah seorang dari direkturnya. Saya sudah kontak, kita juga ingin ketemu katanya. Baik, selanjutnya masalah distribusi ini tentu saja nanti akan perlu dukungan ekspor ya untuk kepentingan apa namanya ekspor kita dan untuk kepentingan diplomasi budaya. Baik, lanjut. Nah, ini selanjutnya yang terakhir adalah peran dari stakeholder dari kita semuanya. Yang pertama pemerintah. Tentu saja kita berharap pemerintah menyetoplah anggapan bahwa animasi ini cuma mainan untuk anak-anak, ya untuk anak-anak. Selama ini ada anggapan seperti itu, ya. Film-film yang dibikin oleh PFN dulu juga lebih pada anak-anak ya, Si Unyil gitu ya. Kemudian juga film-film lain. Nah, ternyata dengan Jumbo ini kita melihat ini bukan film anak-anak lagi. Ini film orang dewasa karena melibatkan banyak sekali apa namanya aktornya di situ ya. Kemudian pihak PFN atau BMN ini bisa jadi inkubator ya, menjadi fasilitator bagi keberadaan kemajuan perfilman animasi nasional kita. Yang terakhir kita berharap agar swasta ya melakukan kolaborasi ya, bukan melakukan kompetisi, tapi kolaborasi antara satu sama lain agar bisa membuat sebuah karya yang luar biasa seperti film Jumbo yang kita saksikan. Bagi kawan-kawan yang belum menyaksikan, saya harap bisa menyaksikanlah film Jumbo ini supaya kita juga bisa mengetahui seperti apa filmnya. Baik, terima kasih. Saya kira saya akhiri paparan saya. Bila taufik, bila daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Ahmadi. Menarik sekali tadi paparannya, menguasai hal-hal yang detail-detail tentang proses produksi dari film ini. Walaupun saya sebenarnya ingin tahu tadi apa sih yang membuat orang berduyun-duyun menonton sebuah film animasi. Saya belum dapat penjelasan itu ya, nanti mungkin bisa dijelaskan. Kalau nanti ternyata ini mencapai rekor di atas 10 juta, itu kan akan luar biasa ya, karena biasanya produser atau sutradara itu mendapat 30% dari tiket. Jadi kalau tiketnya 40.000, maka dia akan dapat kurang lebih 15.000, dan kalau penontonnya 10 juta, dia akan dapat 150 miliar. Ini mungkin akan menjadi rekor yang sulit dipecahkan di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, buat saya juga satu pertanyaan ya, mengapa dari awal
mereka sangat bersemangat dan bersedia berkorban begitu besar ya dengan mengeluarkan dana hampir 20 M untuk pembuatan film ini dalam situasi di mana orang sebenarnya nggak terlalu lagi menjadikan tontonan film di bioskop sebagai tontonan utama karena banyaknya orang sekarang ada kecenderungan nonton di YouTube dan di eh, tempat-tempat lain. Tapi mereka dari awal optimis membuat film ini bahkan sampai 4 tahun ya, itu saya kira hal yang luar biasa. Mungkin Mila itu. Iya, Ya. menambahkan Mas Elsa ya, Cak Ate, saya baru banget nonton Jumbo sih, jadi masih sangat teringat pertanyaan Mas Elsa itu mungkin bagian nonton ya, jadi apa sih yang membuat gitu ya. Kalau saya ini menarik banget Cak Ate karena di situ kan menjadikan buku dan dongeng sebagai mediumnya gitu ya, sebagai media untuk pesan. Pesan-pesan disebutkan dalam buku yang dipegang oleh si Jumbo ini sebagai pemeran utama di situ. Dan mungkin yang kedua karena melibatkan banyak artis ya. Pengisi acara itu banyak artis. Ada Noah, BCL, ada Angga Yunanda dan beberapa artis yang lain. Jadi itu juga menjadi menarik tersendiri nih bagi yang anak-anak muda khususnya gitu ya. Nah, Cak Ate, saya ingin bertanya nih sebelum ke teman-teman yang lain. Tadi itu kan Cak Ate membahas sedikit terkait dengan film Jumbo ya. Tapi kita juga pengen dengar kaitannya dengan AI, karena kita sedang berada di webinar AI, gitu ya. Nah, film Jumbo ini tidak menggunakan AI sama sekali, dan sudah sejak 5 tahun yang lalu. Pertanyaannya mungkin beberapa tahun belakangan ini kan orang sudah mulai menggunakan AI ya. Tapi kenapa teman-teman dalam eh, timnya Jumbo ini tidak terpikir untuk menggunakan AI? Apakah ada alasan tertentu di situ? Apakah AI dianggap belum sebaik itu ya dibanding buatan langsung dari para animator Indonesia? Karena itu kumpulan animator tuh yang diminta membuat ini. Kemudian yang kedua, saatnya mungkin mohon juga bisa menjelaskan ke kita ya. Kalau kita bicara tools AI, tools apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi atau film animasi menggunakan AI. Karena kalau cek sebenarnya ada beberapa ya yang bisa dipakai ya, tapi bagaimana kualitasnya itu saya belum coba tuh. Mungkin Cata juga bisa menjelaskan kepada saya terkait dengan itu. Begitu Mas Elsa, sebelum ke Ya, teman-teman lain. ya Yang silakan kedua, Rahmadi dijawab dulu pertanyaan kita sebelum yang lain. Ya. Baik. Maka pertama mungkin saya jawab mengapa orang menonton ya. Ini masih terkait dengan liburan. Liburan kemarin cukup panjang. Liburan. Jadi ini film memang sudah bagus juga di komunikasinya, di komunikasi kepada masyarakat tentang keberadaan film ini. Sebetulnya film ini rencananya sudah mau diedarkan tahun 2023 ya, sudah muncul apa namanya contoh-contoh dari adegan-adegan yang ada di film. Cuma kemudian diundur lagi dan ternyata waktu diundur ini saya lihat yang muncul memang lebih bagus adegannya dari sebelumnya. Jadi ada perbaikan. Di situ orang percaya bahwa ini film akan bagus. Orang belum tahu ceritanya seperti apa. Nah, kemudian ketika kita nonton film ini, sebelum nonton film ini sudah juga dipaparkan bahwa ini film tentang perundungan. Nah, perundungan ini ada masalah nasional ya, masalah kita semuanya, masalah semua orang, baik di rumah maupun di sekolahan. Ini hampir dialami oleh semua orang. Nah, perundungannya kali ini juga disusun di rangkai sedemikian rupa yang terkait dengan buku. Jadi ini unik banget dari sisi ceritanya gitu kan ya. Menurut saya dari situlah begitu pandainya membuat skenario film ini, saya kira gitu kan ya, sehingga memang dari sisi ceritanya akan sangat di sisi ceritanya sederhana tapi menyentuh. Cerita-ceritanya sangat menyentuh menurut saya ya. Saya udah nonton dan bersama istri saya, bersama anak saya juga. Memang ada satu
pertanyaan kenapa harus menggunakan Perry gitu ya. Kenapa masih harus ada Perry di film itu? Menurut saya Perry itu hanya sebagai aksesoris saja. Jadi bukan apa namanya, bukan eh, peran utama yang ada di sana gitu ya. Meskipun memang itu menjadi sebuah perantara dari sebuah kisah ke kisah yang lain, tapi tidak apa-apa menurut saya. Toh juga Perry-nya juga pun dibuat sedemikian rupa agak sedikit rasional. Maksudnya gini, kita bisa berhubungan dengan Perry itu melalui radio, ya, melalui radio. Nah, seolah-olah kita gitu ya bisa berhubungan dengan apa hal-hal gaib itu melalui radio. Dan itu memang ada cerita-cerita yang apa yang nyambung gitu ya. Artinya yang pernah ada orang menggunakan radio gitu kan ya. Dan kita juga sudah menggunakan radio gitu kan untuk berhubungan dengan hal-hal yang gaib dengan orang lain yang entah ada di mana, orang bicara di sebuah studio radio, stasiun radio, dan kita mendengarkannya seperti itu. Jadi itu ya masuk akal, masih masuk akal menurut saya. Meskipun kemudian itu digambarkan sebagai Perry yang apa namanya yang dihidupkan melalui cara dengan radio tadi. Saya kira jadi tadi pertama kenapa orang menonton gitu ya, karena ini masih suasana liburan. Belum lama dari orang liburan apa namanya panjang, kemudian liburan panjang Lebaran gitu ya. Kemudian dikaitkan lagi dengan liburan yang lain. Kemarin masih dikaitkan dengan apa? Dengan liburannya orang Hindu Bali. Berikutnya ada liburan lagi Paskah ya, Paskah. Jadi nyambung ada 3 liburan ya di dalam sebulan ini, sebulan ini. Nah, itu pinter sekali produser gitu ya mencari momen yang pas untuk bisa menayangkan film ini. Oke, yang kedua, mengapa produser mau membiayai film ini? Oke, saya kira ya yang namanya produser ya memang semua usaha sama saja gitu kan ya. Aspek-aspek dari apa aspek dari eh, rekayasa ya atau apa ya kira-kira ini film akan bagus lah kira-kira gitu kan ya. Jadi sudah memiliki sebuah apa namanya diskusi panjang saya kira kan ya. Dan kebetulan lagi ini bersamaan dengan satu film yang besar gitu kan ya, yaitu film Neza ya. Neza ini juga diproduksi hampir bersamaan waktunya ketika apa namanya orang-orang ini merancang film apa namanya film Jumbo ini. Mereka juga tahu sedang dirancang juga film yang namanya film Neza itu. Neza yang sekarang muncul ada film Neza kedua, film Neza kedua. Nah, film Neza kedua itu memang tidak tahu seperti apa, tapi film Neza yang pertama saja udah luar biasa penontonnya. Nah, jadi produser juga pasti sudah memiliki perkiraan ya dengan budget segini dan seterusnya gitu. Nanti kalau saya bisa bikin anime yang meyakinkan yang bagus dan laku gitu ya, ini akan juga laku. Saya kira ini sudah penuh pertimbangan dengan matang gitu ya. Produsen membuat sebuah produksi film yang berbeda seperti ini. Oke, saya tidak punya alasan lain kecuali seperti itu. Saya kira nanti mungkin yang lain kawan-kawan bisa mencarikan alasan kenapa produser mau membuat film animasi semahal ini gitu ya. Baik, selanjutnya gitu tentang mengapa film ini tidak dibuat memakai AI gitu ya. Nah, karena 5 tahun lalu AI belum maju, belum berkembang. Kita baru tahu ya itu baru berkembang tahun 2-3 tahun lalu gitu ya. Ketika ini sudah jalan semuanya. Jadi semua suara rancangan ya semua kontrak dengan dengan perusahaan-perusahaan animasi itu sudah jalan, sudah bergerak gitu ya, sudah dibayar dan sudah jalan. Jadi kalau mundur lagi menggunakan AI gitu ya, nanti akan banyak sekali yang harus diubah. Mungkin saja masing-masing perusahaan animasi itu tadi yang saya sebutkan di atas
itu juga menggunakan ya, tapi itu akan sangat mahal bagi mereka kalau menggunakan AI. Kenapa? Gini, kita membutuhkan kalau untuk kita bisa menjalankan AI itu, kita membutuhkan komputer di rumah kita, di tempat perusahaan kita, dengan resources yang sangat besar. Saya di rumah sekarang sedang memproses sebanyak 37.000 kitab. Saya punya proyek ini kecil-kecilan, tapi proyek sendiri gitu ya. Dengan ikhlas saya menjalankan sendiri gitu ya. Saya memiliki sebanyak 37.000 kitab. Bentuknya EPUB semuanya. Ada jutaan halaman. Ada jutaan halaman. Nah, ketika saya mau mengubahnya untuk bisa menjadi konten AI, saya membutuhkan komputer, satu komputer seharga sekitar 100 sampai 200 juta untuk bisa memproses itu. Nah, ini bayangkan gitu kayaknya. Bagaimana itu hanya data berupa buku ya. Nah, ini datanya berupa gambar yang satu halaman buku gitu ya. Satu halaman gambar. Kalau dilihat besarnya itu sama dengan satu buku gitu. Jadi misalnya satu gambar itu 3 giga gitu kan ya, 3 gigabyte gitu ya. Nah, kalau kita lihat di buku itu 3 gigabyte itu sama dengan satu kitab gitu misalnya gitu ya. Nah, kita memproses seperti itu dan membutuhkan banyak sekali membutuhkan banyak sekali resursi. Jadi saya kira itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan bagi produsen atau orang perusahaan-perusahaan animator yang terlibat untuk mengoptimalkan AI. Jadi perlu banyak sekali dana yang dibutuhkan untuk itu semua, untuk beli resourcesnya itu, untuk beli komputer. Memang nanti cepat hasilnya, tapi biayanya akan membengkak luar biasa, Nah, kita bandingkan misalnya dengan film NASA itu ya. NASA itu membutuhkan sebanyak 20.000 komputer. Ya, tadi formnya itu 20.000. Saya tulis juga, sudah saya tulis 20.000 komputer untuk bisa membuat film seperti Nesa 2 itu. Nesa 2 itu. Dan itu pun dengan resources masing-masingnya itu listriknya aja untuk menjalankan 20.000 komputer itu bisa menghidupkan satu kota kecil. Jadi kita dibutuhkan berapa resources untuk membuat film yang menggunakan AI. Jadi tidak gampang. Memang gampang kalau kita hanya film-filman gitu ya, atau bikin animasian di komputer gitu ya, atau melalui yang berbayar di internet gitu, online gitu. Tapi itu kalau kita membuat sebuah film animasi yang seperti ini, seperti Jumbo gitu ya, seperti Neza itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin online, Kita harus memiliki komputer di lokal yang bisa kita jalankan di tempat kita, di render di tempat kita. Itu jawabannya Mbak dan Bang Elsa. Makasih. Oke, terima kasih Ahmadi. Di kolom chat banyak pertanyaan ya Mila ya. Iya, pertanyaannya tapi sudah dijawab semuanya. Iya, sebagian sudah dijawab. Tapi ini ada pertanyaan satu dari Yusrijal, pertanyaan yang simple. Ini mereka ini tidak menggunakan AI. Apakah ini karena alasan idealisme? Ya misalnya kita menolak AI gitu. Apa ada pandangan yang seperti itu nggak kira-kira ya? Karena sebenarnya kalau lewat AI sejauh yang orang pahami itu kan katanya lebih simpel. Kayak coba gimana? Enggak, saya kira enggak juga. Jadi memang
bagi seorang produsen gitu ya, selama itu bisa mempercepat pekerjaannya itu akan dia tempuh segalanya gitu ya. Tapi itu kalau tidak sebanding dengan antara idealisme dengan biayanya gitu ya, dengan resources yang dibutuhkan, mereka juga akan mempertimbangkan dengan penuh hati-hati. Jadi kenapa tidak memilih AI itu bukan karena idealisme saya kira, tapi karena faktor biaya yang memang besar sekali untuk menggunakan AI itu. Oke, baik. Itu ya. Oh, jadi lebih mahal ya untuk AI. Oke, ini ada pertanyaan ini Bung Renner ada yang resen, tapi saya ingin tanya satu hal saja. Apakah menurut Kak Ate dengan pengalaman seperti ini ya, seniman itu lebih baik berkarya tanpa AI atau tidak? Iya, dengan contoh sukses yang seperti Menarik. ya, silakan. Menarik. Oke, jadi begini dari pengalaman saya. Jadi, kan tadi saya gambarkan ya tentang produksinya ya, produksi dari film ini. Kita mungkin gitu ya, saya sarankan kalau kita memiliki ide-ide animasi dan sebagainya, oke, kita buat praproduksinya saja menggunakan AI, praproduksinya. Untuk sementara kita menggunakan AI dalam format online dulu, online dulu yang biayanya tentu sangat murah saya kira ya. Jadi dari situ kita sudah memiliki sebuah kerangka gitu kan ya, kerangka seperti apa film ini akan berjalan dari awal sampai akhir gitu ya. Yang tentu saja semua perintah-perintah prom yang harus kita bikin sudah kita pertimbangkan, mulai dari satu adegan lagi detik demi detiknya kita sudah pertimbangkan sedemikian rupa sehingga ini menjadi sebuah cerita yang sudah layak ditonton. Tapi untuk menghasilkan sebuah format film yang bisa tampil di layar lebar dengan dengan apalagi sampai 4K gitu ya. Ini untuk 2K saja udah luar biasa resources yang kita butuhkan gitu ya. Apalagi nanti 4K yang nanti kalau kemarin kita kenal dengan IMAX ya, film IMAX gitu kan, dengan 4K ya, atau bahkan dengan 3 dimensi, 3D, 4 dimensi bahkan kan ya. Jadi itu butuh sumber dayanya, sumber daya. Saya udah menghitung habis-habisan untuk bisa memiliki sebuah komputer AI lokal gitu ya. Itu mahal sekali gitu ya. Ya minimal saya harus punya duit 100 juta gitu ya untuk bisa menjalankan AI dengan bagus. Misalnya gini, eh, kita ingin membeli GPU, kartu grafisnya itu, kartu grafis yang saya sebutkan tadi itu, salah satunya yang bagus itu di luar A100 ya adalah 5090. Nvidia 5090. Silakan Anda cari Nvidia 5090. Itu harganya mahal sekali. Lebih mahal dari servernya sendiri, dari CPU-nya sendiri. Gitu. CPU-nya mungkin harganya 40 juta gitu kan ya, atau 50 juta. Ini bisa sampai 70 juta sendiri itu kartu grafiknya. Nah, jadi seperti itu saudara sekalian, kita tidak gampang-gampang, oh saya mau pakai AI gitu, gampang ya. Tapi kita seperti bahkan kita punya resources enggak. Nah, tapi saya sarankan kalau kalau kita mau menggunakan AI gitu ya, kita mulai dari dulu, dari praproduksinya aja, insya Allah mungkin itu akan membantu nanti di dalam pembuatan proses pembuatan animasinya sampai pada pasca produksinya, kira-kira gitu. Silakan. Makasih. Oke, terima kasih. Silakan Bung Renner yang dari tadi Reshead. Silakan. Ya.
Silakan. Ya, oke. Baik. Terima kasih Cate yang itu baik sekali presentasinya, dan saya melihat bahwa kerumitan produksi itu justru bisa dijelaskan dengan jelas. Tapi saya memandangnya dari begini. Jadi saya melihatnya dari ini sebetulnya kultur kapitalisme. Jadi saya memandang ini dari kultur kapitalisme, dari saya bertolak dari tidak-tidaknya 3 pengamat kapitalisme atau industri, yaitu Daniel Bell, yang menyebutnya bahwa produksi di dalam era digital ini, industrialisasi, maupun menyebutkan point zero atau apa, industri 05 atau 04 segala macam itu. Jadi satu, Daniel Bell mengatakan bahwa risiko dari kemajuan kultur kapitalisme itu adalah adanya yang dia sebut kultur kontradiksi. Satu. Kemudian oleh Theodore Roosevelt yang mengatakan bahwa itu juga counterculture. Itu counterculture artinya risiko-risiko yang harus diterima oleh masyarakat digital pada level-level ini sebetulnya. Dan terakhir yang sudah dikritik oleh Jacques Ellul juga adalah technology of society. Saya mau tarik itu ke dalam kultur Indonesia, di mana kultur animasi ini relatif baru menjadi suatu tren industri kebudayaan pop. Yang saya tidak tahu kenapa tiba-tiba Jumbo itu membuat satu kejutan terhadap penerimaan resepsi dari para penonton khususnya. Sebab dalam banyak tayangan, entah film animasi ataupun yang sudah dijelaskan CAT tadi, atau film-film konvensional lainnya, itu rata-rata pemirsa kita itu menurut saya agak membingungkan resepsinya. Contoh ya, tadi dicontohkan film Warkop Reborn. Waktu tayang pertama dia itu meledak. Begitu dia bikin seri kedua, anjlok. Begitu juga KKN di Desa Penari. Kan waktu dia bikin yang kedua, saya lupa namanya itu juga anjlok, tidak sebagaimana itu. Jadi saya melihat bahwa para industriawan di bidang perfilman itu agak sulit untuk mematut-matutkan diri di dalam kultur produksi ini. Jadi secanggih apapun yang kita lakukan dengan biaya produksi yang besar sekalipun, seperti yang saya tahu misalnya film Hamka itu menghabiskan kurang lebih 30 M. Ya kan? Sehingga akhirnya dibagi dua serial. Tapi dia tidak meledak sebagaimana yang diharapkan oleh film itu sebetulnya. Jadi saya melihat agak aneh ini selera publik Indonesia ini sebetulnya. Jadi menurut saya mungkin pengamatan CAT tadi benar bahwa mungkin mereka menggunakan sesi-sesi dalam liburan itu sehingga mungkin produser dari film itu melihat, oh ini pas untuk itu kita coba. Jadi bagi saya itu bukan suatu perencanaan yang sudah dibikin atau diprediksi di mereka. Kalau saya tayangkan film ini pasti akan meledak lah begitu. Saya kira produser ini menurut saya ya itu semacam ada gambling gitulah. Jadi kita luncurkan ini, kalau dia meledak ya syukur, kalau tidak meledak ya sudah. Kira-kira begitu. Jadi bagi saya adalah selera kita ini. Walaupun selera ini deus des putandum, bahwa dalam soal selera apapun kita sulit menebak selera publik terhadap film-film animasi. Jadi saya garansi Pak CAT, kalau nanti dia bikin Jumbo seri 2,
saya yakin belum tentu dia akan meledak. Karena saya paham betul kultur kita itu aneh menurut saya. Ya. Jadi saya lihat ini bagaimana kita mau mematutkan ini, apalagi dengan konstruk tadi yang disarankan oleh Jate. Apakah kita bisa membuat literasi digital animasi ini di kampus? Apakah kita mampu untuk itu? Sementara penguasa-penguasa ini tidak begitu melek dengan kreativitas kita yang di luar kebijakan mereka sebetulnya. Ya kan? Kita sama sekali, coba kita tinjau di Dirjen Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan sekarang. Nggak ada itu pikiran-pikiran seperti itu yang bisa dia nilai. Oh, kenapa ini Jumbo bisa meledak? Kenapa ini bisa meledak? Nggak ada penilaian-penilaian seperti itu. Sehingga produsen film itu semau-maunya dia. Kalau dia lihat, oh ini cocok, ini apa? Gitu. Jadi tidak ada yang kita bisa pakemkan, yang bisa kita membuat bahwa industri kita ini langgang-langgang begitu. Tidak up and down. Jadi saya kira itu krisnya di situ, Pak Jeta, menurut saya. Jadi kultur kontradiksi, counterculture itu menjadi kendala bagi setiap produser ataupun para kreator, seperti juga kami yang terkumpul di kreator ini, menjadi bingung bagaimana menggunakan kemampuan artificial intelligence, bagaimana tidak menggunakan itu. Tetapi saya masih berpaling kepada awarannya dari Ivan Illich dalam kitabnya Conviviality. Jadi kalau kita masih bisa minum air, mengapa kita memaksakan diri minum Coca-Cola? Terima kasih. Oke, silakan Ahmadi. Saya juga sering merasa seperti Bung Rainer juga ya. Kalau ada film yang meledak, kemudian lihat filmnya, saya bingung kenapa film ini meledak ya, karena tidak ada sesuatu ya di situ. Misalnya film Warkop Ribom itu apaan gitu. Ketika saya nonton, saya selesai nonton di situ, saya merasa nggak, saya tadi nonton apa gitu. Nah, termasuk sebenarnya ini ya. Jadi memang kadang-kadang susah untuk memberikan penjelasan seperti yang dijelaskan oleh Ahmadi tadi. Mungkin pada jawaban paling final ya ini mungkin sudah kehendak semesta ya menunjuk film ini meledak. Itu jawaban yang paling asik ya. Silakan Bung Ahmadi. Itu menarik itu ya. Saya kira Bung Rando sudah benar ya. Dunia itu kan sebetulnya kan dunia kapitalisme ya. Nah, marahnya Trump terhadap Cina itu karena Cina melakukan open source terhadap AI ini, open source terhadap AI. Itu marah besar karena kemudian ChatGPT itu kehilangan pasar gitu ya. Nvidia juga mulai kehilangan pasar karena pasar mereka kemudian tiba-tiba dalam hitungan hanya berapa menit gitu ya, saham mereka langsung runtuh. Itu kita bayangkan berapa triliun ya Pak, uangnya siapa, Elon Musk itu langsung hilang seketika dia dengan adanya DeepSeek kemarin itu. Kita masih ingat itu peristiwa itu. Nah, itu kenapa? Itu karena memang AI ini itu adalah dunia kapitalistik. Nah, tadinya saya senang ketika DeepSeek sudah tersedia gitu. Kemudian model-model LLM yang lain juga tersedia dengan gratis ya, sudah tersedia bahkan dalam format-format yang diperkecil gitu ya. Bitnya kecil, ada yang mulai dari 1 bit, ada 2 bit, ada 4 bit, 8 bit, 16 bit, yang paling tinggi kan 32 bit. Jadi saya kira itu bisa dengan gampang saya jalankan di komputer laptop saya yang juga sudah lumayan bagus gitu ya. Tapi ternyata enggak. Jadi disitulah kita masih menggantungkan diri pada perusahaan-perusahaan lain. Misalnya perusahaan Nvidia itu ya. Nvidia
yang menyediakan kartu grafis yang diandalkan untuk kepentingan AI ini. Nah, AI ini nggak akan jalan di komputer Anda dengan bagus kalau Anda hanya punya CPU. Anda membutuhkan kartu grafis. Kartu grafis Anda kalau hanya 4 giga gitu ya, juga sama nggak akan bagus seperti punya saya gitu. RAM-nya, memorinya udah tinggi gitu ya, tapi kartu grafisnya 4 giga gitu ya, jelek gitu ya. Nah, harus saya ganti dengan 8 giga minimal gitu ya. Syukur bisa 12 giga, bahkan kalau bisa 24 dan bisa 32 giga gitu ya RAM-nya. Tapi itu mahal sekali, dia sampai 50 juta. 50 juta. Masa beli laptop aja 50 juta gitu kan, kira-kira gitu. Nah, untuk menjalankan sebuah AI yang bagus. Nah, disitulah masuk yang disebut tadi dengan kapitalis. Saya kira kita belum menemukan solusi untuk ini gitu ya, sampai sekarang. Moga-moga nanti Huawei atau apa gitu ya dari Cina itu juga bisa memberikan tantangan temuan untuk bisa mengatasi masalah ini. Ini yang menyangkut AI. Saya pontang-panting juga mencoba mengoprek soal AI ini, terutama tadi untuk bisa menampilkan kitab-kitab sebanyak 37.000 kitab itu dalam format AI gitu ya, yang bisa di-search secara semantik gitu ya, seperti saya search seperti di Google sekarang ini. Tapi saya belum bisa menjalankannya karena masih keterbatasan dengan resources yang ada di saya. Moga-moga nanti ada jalan keluarnya. Saya kira itu jawaban saya. Tapi kita tetap semangat ya, insya Allah. Saya yakin kenapa? Karena kita punya wayang ya. Wayang kita itulah yang sebetulnya sumber asal dari animasi, gitu, animasi. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita bisa punya wayang dan kita bisa melakukan animasi melalui wayang gitu ya. Kenapa tidak gitu misalnya gitu ya. Tapi harus kita pikirkan betul bagaimana caranya gitu ya. Itu saja dulu, makasih atas kesempatan yang diberikan. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sampai ke pertanyaan yang lain. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Ini pertanyaannya, Ya. ini yang juga sebetulnya dari pertanyaan sebelumnya. Kalau disebutkan bahwa produk animasi itu mahal, kita mungkin kan di grup ini katanya terjangkau nih di Bapak atau Ibu ya, Bapak swasta. Nah, pertanyaannya adalah kontribusi apa yang minimal bisa kita kerjakan kelompok kita seperti ini mungkin. Karena itu mahal dan mungkin sulit dijangkau oleh kita di sini, kira-kira apa yang bisa lakukan kontribusi pada dunia perfilman animasi gitu ya. Itu juga jadi saya juga tuh Cak soal itu ya. Kalau kita bicara kapitalis yaitu lain soal ya, tapi kalau kita diminta menggunakan memanfaatkan apa yang ada, gitu kan, kita akan berpikir bahwa AI bisa digunakan seperti ada tuh namanya Animaker, kemudian Canva juga itu kan sudah punya tools untuk membuat animasi ya. Cuman kualitasnya juga itu. Nah, artinya gini, dengan tools yang ada itu, kemudian kita punya visi untuk memajukan perfilman Indonesia ya, dan juga ada visi edukasi di sana. Karena film anak ini kan penting ya, khusus saat ini. Daripada anak-anak kita lebih banyak berpikir, games banyak bergerak juga begitu. Nah, mungkin dengan film kita bisa memberikan edukasi lagi buat anak-anak sekarang gitu ya. Film-film kayak si Entong, kemudian Sapu Jarwo, si Unyil itu kan ada pesan-pesan edukasi gitu. Seandainya kita bisa menggunakan AI sebagai tool, apa yang bisa kita lakukan nih menurut Cak Aceh? Baik, menarik ya. Kembali tadi ke penjelasan saya sebelumnya bahwa kita bisa memulai menggunakan ini dalam membuat film animasi dalam tahap pra ya.
praproduksi. Jadi praproduksi itu apa? Yaitu merencanakan ceritanya, dimulai dari perencanaan ceritanya dengan bagus. Tetapi karena kita mau menggunakan AI, tentu saja perencanaan itu harus dibarengi dengan perencanaan pembuatan promnya. Nah, prom dari setiap adegan ke adegan itu kita bisa rancang sedemikian rupa. Dan saya masih yakin kita bisa menggunakan AI ya. Kita masih bisa menggunakan AI di tahapan ini. Jadi misalnya kita bisa merancang film anak-anak, animasi untuk anak-anak ya. Tetapi nantinya memang bukan untuk produksi sebesar seperti Jumbo gitu. Bukan produksi seperti Neza, ya Neza. Tapi kita bisa ditayangkan di YouTube, gitu lah, kira-kira gitu kan. Kalau untuk kepentingan di YouTube, saya kira apa yang dihasilkan oleh AI itu sudah bagus, sudah cukup bagus ya. Karena di YouTube itu dengan dengan resolusi tidak terlalu besar sudah bisa diterima dengan baik. Bahkan ada beberapa YouTube itu juga dengan jelek gitu ya, tampilan jelek tapi ceritanya bagus juga masih bisa diterima oleh masyarakat, bahkan mendapat tontonan yang banyak sekali gitu, asalkan kontennya memang bagus, asalkan kontennya. Nah, disinilah kreativitas kita ditantang, yaitu bagaimana kita menciptakan konten yang bagus ini gitu. Nah, menciptakan konten yang bagus ini dari mana? Ya dari kreativitas. Kreativitas itu dari mana gitu kan ya. Nah, saya kira ini yang tidak tersedia di sekolah-sekolah kita. Lingkungan kita, pesantren kita, madrasah kita, sekolah SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. Sanawiyah aliyah itu belum menyediakan lingkungan untuk anak-anak itu berkreativitas sesuai dengan kemampuan mereka. Jangankan kemampuannya yang sudah kita ketahui, kita sampai sekarang ini, sebagian besar dari kita ini tidak tahu kemampuan anak-anak kita. Nah, itu yang jadi masalah kan, masalahnya. Nah, saya dalam hal ini saya menjalankan apa yang disebut asesmen ya, melakukan asesmen di pesantren. Ketika para calon santri mau masuk, saya lakukan asesmen terhadap para calon santri ini dengan melakukan asesmen menggunakan multiple intelligence. Saya akan tahu ini anak ini kemampuannya apa, bakatnya apa dan sebagainya, dan disitulah nanti kita memberikan edukasi kepada mereka ini sesuai dengan bakatnya, dengan bakat mereka masing-masing, dengan bakat dari. Nah, jadi kita mulai dari sana dulu ya, dari sana dulu. Kita menciptakan bakat anak-anak ini sebagai bekal yang sudah ditanamkan oleh Allah kepada mereka semuanya gitu ya. Lalu kita kembangkan bakatnya ini, termasuk dalam mengembangkan kreativitas. Kita tidak akan bisa mengembangkan kreativitas anak-anak ini kalau kita tidak tahu bakat mereka sebetulnya apa gitu ya. Anak-anak yang dengan bakat visual gitu ya, itu tidak akan mudah kalau kita dekati bakat-bakat hanya dengan audio, dengan verbal saja, dengan ceramah-ceramah saja. Nggak bisa. Anak-anak mereka seperti mereka itu harus dikasih gambar-gambar visual, harus dikasih pekerjaan-pekerjaan untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya visual. Nah, di situ kita perbaiki ya pelan-pelan dari keluarga kita gitu, dari keluarga kita, dari sekolah kita, dari lingkungan kita. Kreativitas mereka ini kita kembangkan dengan sebaik-baiknya dengan mengetahui siapa mereka sebetulnya, gitu ya. Baru setelah itu kita ajarkan bagaimana menggunakan AI, bagaimana menggunakan dan sebagainya seperti ini. Saya kira dari situ kita akan bisa memiliki memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita untuk bisa berkembang lebih bagus. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Cak Atin. Saya tidak tahu apakah setelah film Jumbo ini, film-film animasi akan berkembang ya. Akan banyak orang memproduksi film-film seperti ini. Karena kalau di copy paste dari prosesnya, ya ini berat ya. Prosesnya bertahun-tahun dan biayanya 20 miliar. Saya kira hanya orang-orang tertentu yang bisa menyediakan dana yang seperti itu.
Lain halnya kalau film ini biaya produksinya murah, nah pasti kemudian itu akan ditiru di mana-mana ya. Oke, Mila ada John Minofri, silakan John dari tadi. Ya. Ya, eh, terima kasih Elza. Saya tadi tertarik dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Rainer tentang film nggak laku, film laku itu susah diprediksi, seolah-olah itu seperti nasib gitu ya. Saya ingat komentar Hanung Bramantio ketika ditanya bagaimana cara membuat film yang laku bisa diterima pasar, katanya. Dia bilang kalau saya tahu setiap film saya pasti laku, katanya gitu. Ternyata dia juga mengalami hal yang sama ya, bahwa filmnya ada yang laku, ada yang enggak. Begitu juga dengan produser lain atau sutradara lain, filmnya ada yang laku, ada yang enggak gitu kan. Jadi benar belaka itu tadi yang dikatakan oleh Pak Rainer. Susah kita memprediksi bagaimana sebuah film itu laku atau tidak. Tetapi bagaimanapun, film itu adalah produk industri gitu ya, yang bisa kita cari algoritmanya atau apa ya kriteria ya bagaimana sebuah film itu laku atau enggak. Nah, masalahnya adalah tidak seperti tadi kata Cak Ate, konten itu susah ya. Konten film itu kalau dalam hal film, apalagi animasi, mungkin kesusahannya setara itu ya. Kontennya susah, animasinya lebih susah lagi ya, biayanya gede. Sekarang aja Avatar itu masih memproduksi film yang seri terbaru ya. Eh, Masa produksinya 7 tahun. Kalau menurut Rian itu, sekarang ini semua produsen film animasi di seluruh dunia sedang bikin juga nih. Nanti tahun keempat baru dia nongol gitu kan. Tahun ketujuh dia nongol. Nah, ketika dia nongol itu sudah dimasukkan hal-hal baru dalam teknologi gitu ya. Dan ceritanya juga hal-hal yang yang tidak biasa. Nah, saya lalu kembali ke contoh Pak Renner tadi. Mengapa Reborn 2 itu nggak sukses? Hamka itu filmnya nggak sukses ya. Menurut saya itulah tantangan kali ya bagi industri atau bagi produsen apapun ya, produsen mobil, novel, buku, bahwa produk kita itu harus menurut buku-buku ekonomi sih ya, diferensiasinya harus kuat gitu loh ya dengan produk sebelumnya atau kompetitornya atau yang sudah terbit. Baru dia bisa merebut pasar gitu. Nah, kita kasih contoh misalnya film Godfather. Godfather itu yang pertama itu laku keras kan. Yang kedua masih laku. Yang ketiga udah kurang lakunya itu ya. Artinya pada tahap ketiga tidak ada lagi inovasi yang spektakuler yang diciptakan oleh produsennya. Nah, dalam hal ini saya kagum sama Steven Spielberg ya. Steven Spielberg bikin film itu hampir berbeda ya. Setiap film satu dengan film lain, semua filmnya itu ya kita bisa menangkap benang merah cara dia bercerita dan lain-lain. Tetapi konten yang disebut tadi oleh Cak Etik konten itu sangat berbeda. Sehingga filmnya bagus ya. Dari filmnya yang bernada humor kayak The Terminals itu ya. Ya, saya suka sekali film itu walaupun itu film ringan sekali kan ya. Itu kalau kata Elza film apa sih kita tonton gitu kan ya. Tapi itu film sangat bagus menurut saya ya. Saya nonton berkali-kali gitu masih senang gitu ya dengan ingin menangkap detail-detailnya gitu. Nah, kelemahan menurut saya ya film yang seri 1, 2, 3 itu yang pertama bagus. Kalau dia sudah bisa menciptakan yang pertama bagus, itu dari sisi maksudnya produk ya, dari sisi marketing dan lain-lain dan pemilihan waktu lebaran itu tadi ya. Saya kira itu bukan satu-satunya variabel yang membuat dia laku ya, bahwa Lebaran libur itu. Toh banyak juga film lain yang diputar bersamaan dengan Lebaran itu. Toh nggak laku juga ya. Nah, menurut saya itu film yang dia bisa menciptakan pembedaan yang sangat besar ya, itu akan laku. Seperti film agak lain ya. Nah, saya kagum tuh sama agak lain ya. Dia mendompleng pada kepopuleritasan film horor ya. Padahal dalam film agak lain itu tidak ada horornya sebenarnya ya. Itu adalah hal-hal yang terjadi realitas yang bisa ditangkap oleh
akal sehat tanpa horor. Film itu laku sekali sampai 9 juta ya penontonnya. Nah, kalau kita kembali nih kalau di Indonesia, mencari sebenarnya penonton 9 juta dari 300 juta penduduk ya, itu sebenarnya ya secara ekonomi, secara statistik itu ya, itu bisa dicapai gitu. Nah, itulah kadang-kadang kita itu terpaku pada ceritanya ya, pada teknologinya, tapi marketingnya ini kita lupakan. Tidak ada film yang marketingnya spektakuler ya di Indonesia, menurut saya ya. Sependek pengetahuan saya, yang memasarkan film itu sangat spektakuler. Film Hamka sebenarnya sudah dipasarkan dengan sangat baik. Tetapi saya kira itu ceritanya lemah ya. Film Hamka itu adalah orang besar. Nah, ketika film itu diceritakan dari awal, yang menonton adalah anak-anak kekinian, gen anak-anak gen milenial, gen alpha ya, yang tidak pernah mendengar Hamka. Lalu film itu dibikin ceritanya kronologis dari awal. Kalau kita nonton film Hamka, itu kita nggak melihat kebesarannya di edisi 1 ya. Nah, mestinya menurut saya ini sekali lagi ya, film Hamka itu diceritakan seperti film Godfather ya. Godfather itu yang pertama adalah menceritakan kebesaran Don Corleone-nya ya. Tidak dia bagaimana dia bangunnya, tapi dia menjadi sosok besar ya, sosok yang ditakuti, sosok yang berpengaruh, sehingga kita langsung kagum gitu kan sama tokoh itu dan mengikuti ceritanya. Baru di Godfather 2 diceritakan kronologisnya, bagaimana dia bangun dari bawah. Nah, kalau film Hamka itu dia ceritakan dari awal, dari dia muda, dia pindah ke sini dengan cerita yang datar ya gitu ya. Saya kira begitu ya ininya, dan secara teknis juga nggak banyak kelebihannya. Satu lagi bahwa soal biaya ya, kalau film 40 miliar, 30 miliar itu saya kira setara aja ya film animasi dengan film non animasi. Kalau film non animasi kan kebesaran biayanya lebih banyak buat bintangnya. Bintangnya harus dibayar besar, miliar-miliaran. Kalau pada film animasi dibayar untuk teknologinya ya. Tetapi kita jangan lupa Jumbo itu pengisi suaranya itu adalah orang-orang besar ya, kayak Noah ya, Bunga Cipta Lestari itu kan mahal juga gitu kan. Nggak, soal biaya itu saya kira nggak bisa dibanding-bandingkan begitu. Nah, lalu soal AI, nah saya sebenarnya nggak paham ya AI apakah mampu membuat ekspresi ya, ekspresi seperti yang diinginkan oleh sutradara. Nah, kalau cerita Rian itu, bagaimana dia membuat ekspresi di Jumbo itu sangat susah gitu. Misalnya untuk mengatakan pergi gitu ya, si voice over pengisi suaranya itu disuruh minta beberapa kali mengatakan pergi, 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 pergi gitu kan, dengan berbagai intonasi, lalu dia animatornya baru bekerja bagaimana mengekspresikan wajah dengan kata pergi yang dikatakan misalnya oleh pengisi suara oleh Ariel gitu. Nah, saya tidak membayangkan, saya tidak paham betul AI. Bagaimana AI bisa menerjemahkan bahwa orang marah itu ekspresinya begini gitu ya. Kalau yang kita lihat animasi sederhana di misalnya di gadget kita ini ya, saya kira film. Oke, terputus. Oke, silakan John. Tadi terputus, ya. Oh, oke. Saya kira cukup. Terima kasih, Hilda. Baik, oke. Silakan Ahmadi. Ya, itu mengulas semuanya, semuanya. Saya kira yang disampaikan itu, saya pikir kita dalam AI ini atau dalam tadi soal pasar apa dan sebagainya, saya kira saya setuju semuanya ya. Dalam soal AI ini memang AI sangat canggih sebetulnya ya, untuk kita suruh apapun, misalnya di prompt-nya kita bikin dan sebagainya, itu dia bisa melakukan apa seperti yang kita inginkan.
Nah, yang jadi masalah kadang-kadang kita nggak bisa bikin prompt itu dengan bagus. Prompt itu adalah sebetulnya tadinya prompt itu kan kalau kita masuk ke DOS gitu ya, istilahnya ya, masuk di DOS itu namanya prompt. Nah, sekarang karena kita melaksanakan perintah prompt itu di seperti DOS gitu ya, di apa di layar di menyuruh melakukan apa terhadap model LLM seperti ChatGPT misalnya gitu kan ya, atau gitu ya, atau Qwen. Nah, maka mereka ini akan menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, kalau kita kurang detail gitu ya, tidak jelas konteksnya, kita mendudukkan dia sebagai apa gitu ya, maka dia akan menerjemahkan sesuai dengan perintah kita. Gitu. Begitu pula nantinya di dalam hal membuat gambar-gambar itu, dia akan melakukan sesuai dengan perintah kita, Memang selama ini kalau ada yang canggih ya, ada yang canggih, ada yang enggak. Nah, kalau ada yang berbayar, ada yang enggak, itu juga akan menunjukkan dengan canggih tidaknya si AI itu. Kalau kita pakai yang tidak berbayar, tentu saja hasilnya akan lebih jelek ya. Karena yang dia gunakan nanti misalnya bukan di ChatGPT O4 gitu kan, kita pakai ChatGPT 3.5 gitu ya. Hasilnya juga tidak akan bagus, gambarnya juga tidak akan bagus seperti kalau kita pakai ChatGPT poin 4 gitu ya. Nah, di situ juga uang juga kan akhirnya gitu ya. Jadi tapi antara perintah dan uang itu lalu berkaitan ya. Jadi kalau pada perintah tapi kita nggak punya uang untuk beli apa namanya ChatGPT-nya ya, hanya untuk berlangganan ya. Ya kita nanya kita bisa juga melakukan perintah dengan bagus kan, kita laksanakan perintah itu di ChatGPT 3.5 gitu ya. Hasilnya tidak akan sama dengan kalau kita melakukannya di ChatGPT 0.4 gitu ya, 0.4. Saya kira itu. Nah, sama nanti kalau kita bikin itu ya server kita, server AI di lokal gitu ya, itu akan tergantung pada seberapa besar resources yang kita. Saya bisa menginstal ya apa namanya model LLM. Model LLM sekarang banyak sekali. Ada yang bisa berbahasa Arab, ada yang bisa berbahasa Inggris saja, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, kalau saya mau menginstal yang berbahasa Arab, tapi dia cerdas sekali gitu kan ya, maka saya harus menginstal gitu ya dengan yang memiliki dengan model yang 70 parameternya yang 70 juta 70 miliar gitu ya, 70 billion gitu ya, 70 miliar. Nah, kalau saya hanya pakai yang 1-2 billion, hasilnya akan jelek gitu. Nah, untuk bisa menjalankan AI yang tadi 70 miliar itu, 70B itu model LLM 70B, maka saya harus memiliki komputer dengan canggih, dengan mahal tadi, yang harga 50-100 juta gitu ya. Saya nggak bisa pakai yang komputer yang jelek, nggak akan jalan, nggak akan jalan. Kalaupun jalan dia akan seperti apa ya, si siput yang jalan layarnya lambat gitu kan, pelan-pelan gitu kan ya. Nah, padahal dia sudah pinter, tapi dia sudah mengenal perintah kita, tapi karena tidak didukung oleh hardware yang bagus, dia tidak akan jalan dengan. Nah, itulah jadi itu berkaitan nanti kalau kita ingin membuat AI yang bagus gitu ya, maka juga harus disiapkan modalnya dengan bagus. Nah, sayangnya kita di Indonesia gitu ya, tidak atau ada yang berpikir gitu ya untuk menyediakan AI dengan bagus misalnya gitu kan ya. Nah, mungkin bisa satu pena bisa menggagas gitu ya. Pikiran dari seluruh kawan-kawan yang ada di satu pena gitu kan ya. Di seluruh anggota satu pena bisa dimasukkan dalam AI gitu. Jadi bukan kita hanya menjadi konsumen dari orang luar gitu ya,
tapi juga bisa jadi konsumen apa menjadi produsen dari apa AI kita. Itu makasih Oke. Pak Esa. Baik, terima kasih. Saya menduga ke depan perempuan muda yang menjadi sutradara film ini akan didatangi oleh banyak bos untuk menawarkan membuat film animasi dengan hal-hal serupa karena sepertinya ada peluang untuk mencapai rekor kembali seperti ini dengan menjual nama sang sutradara ini mungkin ya. Jadi mungkin beberapa film dia ke depan pasti akan masih dikejar orang sama seperti dulu film Hanung ketika dia sedang top. Film-film yang dibuat dia itu sepertinya jaminan untuk ditonton orang sebelum kemudian masa edarnya lewat. Oke, Mila masih ada pertanyaan kan? Silakan. Iya, bukan pertanyaan ya, tapi mungkin ini semacam respon dan penjelasan terkait dengan kondisi perfilman di Indonesia. Ini dari Mas Yusri Sal, katanya nggak nyangka ya kalau ternyata Cak Ate ini bukan hanya kolumnis tapi juga sinematografer. Ternyata multi ya, banyak kemampuannya. Nah, katanya begini, tapi film Rambo, Sylvester Stallone, sepertinya laku terus setiap serinya. Mungkin ada pengecualian kah dengan film laga, action? Artinya ada pengecualian nggak dengan film-film yang laga, dengan yang tidak gitu? Katanya selalu laku gitu. Gimana responnya? Saya suka Rambo juga itu. Saya suka Rambo. Saya suka Rambo karena ototnya gede ya. Terus pokoknya menang-menangan lah gitu. Gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa saya suka. Mungkin karena apa namanya apa ya? Karena ya ceritanya nggak begitu ya biasa aja ya. Tapi karena dar-dor gitu ya untuk membuang waktu saja sebetulnya. Nggak tahu orang lain ya mungkin juga. Tapi karena begini ya nonton ini menonton film, menonton apapun ya, bahkan orang-orang yang terus menonton dengan apa dengan di apa namanya short film apa short di apa di YouTube itu ya di scroll terus habis TikTok gitu ya di scroll terus nggak habis-habis. Itu kenapa? Karena hiburan. Iya. Nah, hiburan ini yang apa yang apa namanya yang akan tidak pernah hilang dari kita. Jadi ketika kita nonton Rambo itu ya itu hiburan gitu, hiburan. Kita bukan nonton karena apa yang lain-lain gitu ya, tapi itu karena hiburan. Nah, memang eh, hiburan ini akan selalu dicari orang ya, cari orang. Hiburannya tentu saja macam-macam. Nah, orang-orang bukan hanya sesuai dengan seleranya, selera misalnya, oh saya nggak suka sama santet, apa film-film apa horor gitu ya. Tapi ya karena hiburan gitu ya, ya nonton juga gitu ya. Karena kadang-kadang juga film horor itu bukan horor, hanya judulnya aja horor gitu ya. Saya sering mendapatkan film-film seperti itu horor judulnya gitu ya, tapi isinya bukan horor, malah untuk mengatasi horor gitu ya. Jadi hiburan itulah yang menjadi orang tetap tertarik untuk menonton apapun film yang dia ingin membuang waktu, membuang kejenuhan, menghilangkan stres, ditemani dengan apa? Dengan kopi, ya gitu. Bang Elsa pasti suka kopi kan, gitu ya. Saya kira kita semua suka kopi lah ya. Nah, disitulah hiburan kita. Tiada lain yang akan membantu kita bisa menikmati hidup ya dengan kita menghibur diri. Itu. Oke, Mila kita sudah di penghujung waktu nampaknya.
ya. Iya, betul. Ya. Ya, ini udah lewat dari setengah bulan ya sebenarnya ya. Masih ada respon nih dari Bang John ya, kayaknya melanjutkan soal film Rambo yang bisa bertahan apa ini, tapi tidak bisa bertahan dalam waktu yang panjang. Ya. Salah satu kuncinya adalah kecanggihan teknologi produksi, juga buku hiburan untuk laki-laki. Parade wanita cantik berbos. Oh begitu toh yang bikin dia banyak dinonton ya. Itu menurut Bang John ya. Jadi ternyata ada soal objektifikasi tubuh perempuan di sana berarti yang membuat menarik ya. Salah satu film yang menarik. Berarti ini juga karakter masyarakat kita nih ya. Enggak ya? Termasuk itu. Iya, hiburan, hiburan. Hiburan. Oke, Ada. Oke, itu diskusi yang lain. oke, Terima Cak kasih. Atik. Sudah di penghujung waktu kita akan tutup. Mungkin bisa diberikan closing statement terhadap pertemuan kita malam ini. Silakan. Ya, terima kasih atas semuanya. Sudah bersama-sama malam ini kita berdiskusi gitu ya. Meskipun saya bukan seorang ahli film, tapi memang saya suka mengamati hal-hal yang terkait dengan kebudayaan gitu ya. Jadi eh, juga saya suka sama teknologi. Saya sejak sejak di Tempo saya sudah suka komputer, saya sudah komputer, bahkan saya bisa programming ya, bisa bikin software gitu bisa. Eh, jadi hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah teknologi, masalah-masalah dengan kebudayaan, sebab nanti akan saya sampaikan melalui tulisan-tulisan setiap saat yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya, atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan kata-kata atau data-data yang saya berikan. Bila taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ate untuk sharing ilmunya dan pengalaman luar biasa ya. Bukan hanya wartawan, tapi sudah menggeluti yang namanya teknologi sejak dulu gitu. Ini salah satu pengakuan Kak Ate di tulisannya. Kalau dibaca ya di satu pena, menarik untuk dibaca gitu. Oke, Mas Elsa kita tutup, Mas. Ya, silakan ditutup Mila. Ya. Iya, terima kasih banyak juga kepada Bang John, Pak Renhat, dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir malam ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Bu Nasrin juga. Sampai ketemu di webinar minggu depan seperti biasa, jam 7 sampai setengah 9 ya. Terima kasih banyak, sehat-sehat semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bayu. Terima kasih Bu Nasrin.